Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di my YouTube channel. Oke, kali ini kita akan sharing tentang problem anak lagi ya Mams, yaitu dengan tema hindari membentak anak dan juga tips untuk mengurangi bentakan pada anak. Oke, sebelum lanjut, saya ingatkan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share ke semua media sosial kalian. Terima kasih. Membentak anak merupakan sesuatu yang sulit dihindari oleh orang tua ya Mams. Mungkin sebagian orang itu mampu meredam emosinya, mampu meredam amarahnya ketika si anak itu melakukan suatu kesalahan, dan mampu menahan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang kemungkinan bisa menyakiti fisik, bisa menyakiti hati ataupun pikiran si anak ya Mams. Tapi masih banyak juga orang tua yang belum mampu menahan amarahnya, belum mampu menahan emosinya ketika si anak itu melakukan kesalahan, sehingga orang tua melakukan bentakan pada anak ataupun melakukan suatu kekerasan tertentu. Perilaku membentak anak mungkin hampir tidak bisa lepas dari orang tua ya Mam. Membentak anak itu terjadi secara spontan, yaitu untuk menarik perhatian anak agar mendengarkan ucapan orang tuanya. Padahal kalau kita sering membentak anak, itu banyak sekali dampak negatif yang akan dialami oleh anak itu sendiri Mams, yaitu salah satunya dapat mempengaruhi perkembangan otaknya. Takut sekali kan Mams, dan masih banyak sekali dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dalam jangka panjang. Adapun dampak-dampak negatif yang dapat dialami oleh anak ketika terus-menerus mendapatkan bentakan dari orang tuanya. Yang pertama, si anak itu menjadi anak yang selalu minder dan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Kenapa? Karena yang ada di pikiran dia ketika dia melakukan sesuatu, yang ada tuh dia takut salah, takut dimarahin dan sebagainya. Kemudian yang kedua, si anak itu menjadi pribadi yang cepat sekali marah, mempunyai sifat pemarah. Kenapa? Karena si anak itu biasanya meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya Mams. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat keras kepala dan tidak bisa dinasehati oleh orang tuanya. Nah, mungkin kita sering melihat anak ya, ketika dinasehati oleh orang tuanya, bukannya dia mendengarkan, malah dia itu tidak peduli dengan apa yang diomongkan oleh orang tuanya. Yang keempat, si anak itu akan menjadi pribadi yang tertutup. Jadi ketika dia memiliki masalah, dia itu memilih untuk menyendiri, dia tidak mau cerita baik sama orang tua ataupun sama orang lain, simpan sendiri. Nah, itulah beberapa dampak yang dapat terjadi ketika si anak itu sering sekali mendapatkan bentakan dari orang tuanya. Di sini kita sebagai orang tua itu harus terus belajar dan belajar Mams, terutama belajar sabar dengan tingkah laku anak. Nah, di sini ada beberapa tips yang dapat kita lakukan agar mengurangi bentakan pada anak. Yang pertama, jangan terpengaruh untuk menghentikan teriakan anak dengan bentakan yang lebih hebat. Biasanya orang tua itu kalau anaknya lagi marah, anaknya lagi teriak-teriak, biasanya orang tua itu membalasnya dengan bentakan yang suaranya lebih hebat lagi ya Mams. Nah, ini kalau bisa itu dihindari hal yang seperti ini. Yang kedua, ingatlah sebelum kita membentak anak itu merupakan peniru yang sangat hebat. Dia akan meniru setiap ucapan yang keluar dari orang tuanya. Yang ketiga, ingatlah Mams, kepribadian anak di masa depan merupakan hasil dari didikan dan bimbingan kita di masa yang sekarang. Keempat, ubahlah posisi badan. Tadinya kita berdiri dengan emosi yang memuncak, bisa kita rubah posisinya, bisa duduk ataupun sebagainya untuk meredam emosi. Selanjutnya, ketika emosi kita itu lagi memuncak pada anak, bisa juga kita lakukan untuk pergi sebentar untuk menurunkan emosi yang lagi memuncak tersebut. Dan tips yang terakhir agar mengurangi bentakan pada anak itu, jika emosi memuncak, kita bisa tarik napas sedalam-dalamnya terlebih
terlebih dahulu, sambil memejamkan mata dan hembuskan secara perlahan, dan itu akan mengurangi ketegangan yang terjadi. Nah, itulah beberapa dampak yang dapat dialami oleh anak ketika sering mendapatkan bentakan dari orang tuanya, dan juga beberapa tips yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengurangi bentakan kepada anak. Nah, mungkin sharing kali ini sampai di sini saja ya Mams. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bukan maksud menggurui atau apa. Di sini saya juga sebagai orang tua, apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan itu merupakan suatu pelajaran buat saya sendiri. Kita sama-sama belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk anak kita ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.